Yo, sup guys, welcome back to our lovely channel bosku. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tentunya Airdrop. Mantap di sini. Ya, yang pertama-tama aku itu mau mengucapkan kata maaf ya mungkin karena apa? Karena emang jarang online di Telegram selama berapa minggu ini. Kenapa sih Bang kok jarang online di Telegram sekarang? Jadi untuk berapa minggu ini atau berapa bulan ini lah ya hitungannya. Yang pertama kemarin karena sakit, terus di akhir-akhir ini aku itu melihat kesempatan di jam-jam tertentu yang biasanya sering terjadi di jam-jam dini hari gitu ya. Jadi aku nggak online di Telegram karena emang lagi meneliti kesempatan tersebut. Dan jam ini kalau menurut aku parah banget sih. Dia mulainya peluang yang kulihat nih dari jam 10 ke atas mungkin ya, kayak 10, 11, 12 sampai dini hari sampai jam 3 itu agak agak unik gitu sekarang. Jadi sekarang itu lagi sering mantau chart ya dan pastinya tetap melihat peluang-peluang. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan kayak, "Bang, ini airdrop masih hidup nggak sih?" Kalian harus melihat postingan dari Mistaken ini. Tapi aku sendiri nggak menyarankan kalian untuk klik link karena apa? Karena sekarang itu banyak banget scammer bosku. Nggak sama kayak bahkan berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu. Jadi jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan risiko ditanggung masing-masing. Nah, kita ngomongin lagi masalah kesempatan dari airdrop ini. Yang pertama kalian bisa lihat di sini, check on-chain history and earn ORBT katanya. They are giving free tokens to everyone with a good on-chain history. Jadi yang harus kita highlight di sini, yang pertama, airdrop itu masih ada kesempatannya kalau menurut aku. Apalagi sekarang itu banyak retail-retail lagi disapu gitu ya. Jadi mungkin tahun 2006, 2027 itu pasti ada beberapa project yang bakal hype lagi kayak misalkan tahun-tahun kemarin itu ARB, terus Aptos, terus Sui, terus apa segala macam dan nggak memungkinkan juga, tidak melewatkan kemungkinan juga kalau yang free itu bakal hype lagi. Nah, kita tahu juga berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu itu banyak juga yang free itu yang emang cukup menghasilkan gitu ya kalau menurut aku. Nah, di sini salah satunya yang di-share Miss Tucker ini. Nah, terus kayak misalkan kalau ada yang nanya ini kapan TGE-nya kalau misalkan projectnya kelihatan sekarang gitu ya, atau mulai case-nya sekarang gitu. Jadi kalau menurut aku mungkin bakal di 2026 pertengahan atau di 2026 akhir. Kenapa? Kenapa nggak di berapa bulan awal ini? Karena emang berapa bulan awal ini ininya ya sentimennya tuh jelek gitu, lagi jelek-jeleknya kalau menurut aku. Nah, dan yang bakal kita bahas kali ini adalah ini bukan tentang airdrop, tapi tetap tentang market lagi yang pastinya bakal berkaitan dengan airdrop ke depannya. Yang bakal kita bahas kali ini adalah gimana sih, gimana sih atau apa sih yang akan terjadi atau apa sih kemungkinan yang bakal terjadi kepada altcoin itu kalau misalkan sekarang dan kedepannya BTC itu bergerak di range 90 sampai 90 lebih misalkan ya. Oke, kayak gitu. BTC naik, apakah altcoin itu ikut naik ataukah justru BTC naik tapi altcoin itu sideways dan BTC turun ya, sorry. Dan altcoin itu lebih dalam lagi turunnya. Nah, kita bahas berdasarkan histori dan pengalaman gitu ya. Pengalaman berapa tahun yang lalu. Nah, oke, kita balik. Di sini CMC USD aku udah nyiapkan beberapa tab. Yang pertama itu Twitter atau X sekarang. Terus CMC USD. Oke, kita masuk ke CMC USD. Jadi kilas balik untuk berapa pengalaman yang lalu. Di tahun 2021, di tahun 2020-2021 kita ngelihat kalau BTC itu naik misalkan 5%, altcoin itu bakal outperform BTC di waktu itu. Itulah yang disebut oleh orang-orang itu alt season ya. Kayak misalkan di sini BTC naik 5%. Misalkan ini ya, BTC 5%, terus next-nya ETH itu bakal pump mungkin lebih dari 5%, kayak misalkan 7%, 10%, terus diikuti oleh altcoin lain kayak misalkan XRP, BNB, Solana, TRX, terus ADA itu bakal mungkin lebih dari 10%. Karena apa? Karena biasanya altcoin itu lebih volatile. Tapi ingat ini di range di cycle sebelumnya kayak misalkan tahun 2020 sama 2021. Terus apakah kejadian di cycle setelah 2021? Kalau menurut aku itu kejadian di tahun 2022 sampai 2024 akhir itu udah agak melambat.
Dan orang yang awal expect-nya itu 2025 bakal jadi puncaknya atau bakal jadi out season-nya, ternyata ternyata guys ya, emang ada bosku yang outperform BTC, tapi itu sedikit banget kalau menurut aku, atau bahkan jarang mungkin ya, atau bahkan kita yang nggak masuk ke sektor itu. Kayak yang lebih aku sering lihat waktu 2025 awal-awal kemarin, kayak misalkan BTC dari misalkan 80 lebih, 70 lebih K, naik ke 100 lebih K, itu altcoins malah justru yang ini, yang utility, yang apa segala macam, yang katanya naratif, itu bahkan sideway loh. Sideway terus waktu BTC turun, dia turunnya lebih parah gitu. Nah, itu bakal jadi hal yang apa ya, terpikirkan oleh para retail ke depannya ya. Kenapa? Karena mereka pasti, nggak mereka, kita ya, pas rata-rata orang gitu yang terjun di dunia Web3 ini pasti bakal kayak, waduh ini susah banget ya mila-mila altcoins. Nah, pasti kalau menurut aku rata-rata orang bakal berpikiran kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nanya, dan kemungkinan yang bakal keluar ya, pertanyaan kayak misalkan kayak gini, Bang, kalau BTC itu naik atau mulai merangkak naik, apakah altcoin juga naik atau bahkan lebih bisa lebih perform daripada BTC gitu ya? Jawabannya ada berapa jawaban ya. Yang pertama, kalau misalkan dia itu mengulang siklus 2021, dia ini bakal outperform BTC kalau berdasarkan apa? History. Nah, tapi kalau misalkan historinya itu nggak di 2021 atau di 2020, tapi historinya itu ngikutin history 2024 akhir sampai 2025, apakah mereka bakal outperform BTC? Jawabannya kalian bisa lihat sendiri. Kalau menurut aku sendiri tidak. Kenapa? Karena lebih banyak altcoins itu yang bahkan sideway waktu BTC naik. Sideway loh, sideway. Terus waktu BTC turun itu turunnya itu lebih dalam daripada BTC. Nah, terus kalau misalkan kita ngomongin masalah berita, berita positif ya. Ini di cycle ini di tahun 2022 sampai 2020 berapa itu. Kayak misalkan si A lagi di ini, lagi ngejabat yang biasanya ngehambat pergerakan pergerakan kenaikan dari token-token gitu ya. Waktu dia misalkan keluar kok tiba-tiba malah jadi naiknya makin lambat gitu. Nah, kayak ibaratnya berita buruk turun, berita buruk token-token ini turun, berita baik token ini turun, berita baik lagi token ini kok malah turun terus gitu ya. Nah, jadi ini kalau menurut aku sendiri, crypto market itu atau market itu berjalan nggak sepenuhnya 100% sesuai pemikiran dan sesuai analisa kita, apalagi sesuai keinginan kita gitu ya. Jadi dia ini bakal ngeliatin kayak psikologi pasar, terus apa ya, behavior atau kebiasaan dari pelaku-pelaku pasar. Nah, malah justru mungkin ada yang berpikir kayak, kok waktu gua buy dump, waktu gua sell pump gitu ya, waktu gua buy lagi dump lagi, waktu gua hold sideways gitu. Nah, itu kan berarti pasar ini nggak bergerak sesuai keinginan dan sesuai apa yang kita analisa. Tapi di sini analisa kita itu penting karena apa? Karena emang kita analisa aja salah gitu ya, apalagi kalau misalkan kita nggak analisa. Nah, itu namanya gambling gitu bosku. Nah, gambling inilah yang harus kita hindari gitu. Pasti dari kita ya, nggak kalian doang, kita yang masih tersisa di dunia Web3 nih. Kalau menurut aku, melihat pergerakan dari meme, kita bahas meme juga karena meme ini adalah termasuk altcoins ya gitu. Walaupun, tapi ingat jangan lupa untuk melakukan DWR lagi karena meme ini lebih riskan daripada altcoins yang lain. Meme ini yang paling riskan justru kalau menurut aku ya. Kenapa? Karena kalau dia melakukan pergerakan ke atas itu bakal biasanya rata-rata runcing, tapi kalau misalkan dia mulai pergerakan ke bawah, dia ini biasanya lebih runcing juga. Nah, kita bahas meme ini kalau misalkan kita kilas balik ke beberapa hari yang lalu, kayak mungkin sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu, mereka ini jadi top gainer ya. Jadi top gainer, ya kita Twitter, top gainer ya. Kita scroll ke bawah. Top gainer, jadi kalau misalkan kita lihat history tahun 2021, meme ini kayak SHIB, terus kayak Doge itu pergerakan pergerakan curamnya itu, pergerakan tingginya ya, pahamnya itu di tahun 2021 bulan 11-an kalau nggak salah.
Ini 2021 bulan 11. Ingat cycle pucuknya, bukan cycle pucuknya. Cycle tahun terakhir dari bull cycle atau dari satu cycle sebelumnya itu adalah 2021. Berarti dimulainya tahun 2018 ya. 18, 19, 20, 21. Kita scroll ke bawah. Mana? Sip. Scroll lagi ke bawah. Ingat ya, jangan lupa untuk melakukan DOR. Token yang aku sebutin ini bukan promosi atau apa segala macam. Dan ini volatilitasnya sangat-sangat tinggi kalau menurut aku. Orang ketemu di sini, coba kita cari aja. Kita ketik aja mungkin ya. Ada tadi. Nah ini sip. Sip ini salah satu contoh yang menurut aku bisa kita lihat. Emang dia ini nggak kembali lagi ke ATH-nya. Dan waktu BTC naik, dia kemungkinan banyaknya nggak ikut naik. Ada juga yang ikut naik. Tapi nggak sesuai ekspektasi orang-orang pastinya. Kalau menurut aku juga nggak sesuai ekspektasiku. Yang harapannya pasti orang itu berharap kayak mungkin dia ini bisa break all time high-nya di berapa ini? Mungkin di atas 0,0008 atau mungkin bisa 0,0009 gitu ya. 40 ya. Untuk FDV-nya kalau nggak salah dia ini waktu pucuk kemarin di belasan sampai 20 lebih B ya. Nah, sekarang dia ini sitting di 5,51 billion dan chartnya kayak gini. Kalau misalkan kalian nanya, ini caranya outperform BTC nggak? Otomatis kalian pun bisa langsung jawab sendiri. Ini caranya nggak outperform BTC. Nah, yang bakal kita bahas kali ini adalah, nah di sini kalian bisa lihat di tahun 2021, benar kan? Kataku di bulan, sorry, agak salah rupanya bosku, di bulan Oktober rupanya candle hijau gedenya ya. Bulan Oktober sama bulan November. Nah, ini terjadi di saat waktu BTC itu sideways. Nah, Oktober, November, Desember ini dia ini udah bulan-bulan terakhir. Jadi yang perlu kita simpulkan atau yang bisa kita simpulkan di sini apa? Jadi meme ini nggak cuma SHIB ya, SHIB terus meme-meme yang lain juga kalau nggak salah waktu itu di akhir-akhir tahun 2021. Waktu itu aku ingat banget aku masih terjun di dunia saham dan mendengar berita ini, wah kayak merasa agak-agak FOMO gitu ya. Tapi yang perlu kita mark di sini adalah dia ini mulai pergerakannya di akhir 2021 dan apa artinya itu? Kalau menurut aku sendiri pergerakan meme ini jadi penutup dari penutup cycle sebelumnya ya atau cycle di rentang 2018, 19, 20, 21 gitu ya. Nah, terus yang terjadi berapa hari yang lalu, apakah itu adalah penutupan cycle kali ini? Aku sendiri kayak kurang kurang tahu ya kenapa, karena cycle ini hitungannya udah berakhir di 2025 kalau misalkan kita ngeliatin, eee, cycle 4 tahunnya, kayak dimulai tahun 2022, 23, 24, 25. Nah, tapi kenapa pergerakan meme kemarin terjadi di 2026 Q1 gitu atau berapa hari awal bulan Januari. Nah, itu memang agak unik, tapi selanjutnya dia ini kalau menurut aku nggak ini ya, nggak melanjutkan kenaikan dan justru bahkan mungkin sideways sampai melakukan penurunan untuk sekarang. Coba kita lihat. Top gainernya. Kategori. Nah, kita lihat di sini, kita bisa cek kategori-kategori yang lagi hype ini. Top gainer, average price change. Coba ya. Gainers sama losers ya. Ini gimana ya? Mana ya? Kayak misalkan kalau di HP itu enak banget tinggal klik-klik dia jadi gainer satu gitu ya. Mana ya? Udah lama nggak pakai ini, sorry guys. Kita scroll aja ke bawah, kita ngeliatin ini meme berapa persen naiknya. Oh meme yang pertama itu aku kurang tahu. Terus Binance Alpha ini average price change-nya ini dari total keseluruhan dihitung 0,85%, terus meme itu 1,13%. Untuk berapa hari yang lalu kalau menurut aku meme ini melakukan pergerakan, tapi sekarang 1,13% otomatis dia ini bisa kalian menarik kesimpulan sendiri karena apa? Karena kalau misalkan kita ikut kesimpulan orang lain itu bakal bahaya. Nah, saran aku juga jangan terlalu mendengarkan orang-orang di sosial media, misalkan di X, kalau misalkan mereka
nyebutin, "Yo ini meme bergerak," atau "Ini AI bergerak," atau apa segala macam bergerak. Kayak misalkan RWA, terus terus Binance Alpha Token bergerak, itu jangan didengarkan 100%. Tapi kalau misalkan kita emang bisa cybernya, kita merasa bisa melihat peluang tersebut, ya mungkin bisa lah ya kita ngomong-ngomong ke diri kita sendiri mungkin untuk ngambil ngambil kesempatan tersebut atau enggak. Tapi ingat jangan lupa untuk melakukan yang namanya set set ini ya, set stop loss ya. Ini aku bukan ngomongin set stop loss di future, karena apa? Karena udah aku peringatkan sebelumnya. Future atau perpetual trading itu sangat berbahaya. Jadi stop loss di sini adalah stop loss untuk spot. Bang, stop loss untuk spot ada nggak? Ada, aku udah nyobain sebelumnya. Jadi jangan bilang itu nggak ada. Tutornya pun ada kalau nggak salah di YouTube, tapi bukan di YouTube aku kayaknya, tapi di video YouTube yang lain gitu ya. Terus AI di sini 1,44, RWA 2,8, gaming 1,38, Devin 1,99, tokenized real estate 59,86% ya. Wow man. Jadi di situasi yang buruk pun kalau menurut aku berapa minggu ini, misalkan orang berpikir, oh ini situasi buruk, nggak bakal ada peluang lagi. Kalau menurut aku justru di setiap kondisi itu ada peluang. Cuman bisa nggak kita ngeliatin peluangnya itu. Dan aku sarankan kayak misalkan bagi viewers yang ini ya masih mengandalkan airdrop ya sebagai salah satu pendapatannya. Kalau menurut aku kita bisa beralih atau misal nggak sepenuhnya beralih sih, kayak misalkan 50% awal kita itu tetap mengerjain airdrop, tapi selanjutnya itu real life tetap harus, dan ada juga menurut aku itu peluang yang nggak kalah uniknya yang udah aku sebutin di video sebelumnya. Jadi mulailah untuk menjadi kreator kalau menurut aku bosku. Kenapa? Yang nggak harus kreator tentang tutorial tutorial airdrop atau tutorial trade gitu ya, jangan ya kalau menurut aku. Karena apa? Karena viewsnya itu bakal agak lambat, keadaan market buruk, viewsnya otomatis turun. Nah, yang aku sarankan di sini adalah aku kemarin teman aku udah mendapatkan AdSense-nya, udah di akun AdSense itu sekitar mungkin 2 jutaan lebih, dan dia menekuni sektor hiburan gitu, sektor alur cerita. Nah, kalian terserah kalian untuk menekuni sektor apa. Yang penting itu bisa ini ya, bisa mendapatkan tambahan gitu untuk siapa tahu ya mau kedepannya mau beli kayak emas mungkin, atau mungkin mau DCA token mungkin ya. Nah, tapi jangan lupa untuk melakukan DWR dan jadi kreator di Twitter pun atau X pun itu bagus kalau menurut aku, karena paymentnya dalam bentuk USD mungkin ya. Kalau berdasarkan tweet-tweet orang-orang ya dalam bentuk USD. Nah, kalau kita misalkan yang di Indo mungkin dalam bentuknya IDR lah ya mungkin ya. Dari USD convert ke IDR gitu. Nah, untuk perbedaan paymentnya aku sendiri kurang tahu karena emang belum riset. Kemarin sempat pengen jadi kreator di X, tapi emang lagi bermasalah waktu ngaitin akunnya gitu. Agak takut-takut gimana gitu ya. Dan kalau misalkan kalian pengen jadi kreator di X ataupun di YouTube, jangan lupa untuk menjaga identitas kita masing-masing ya. Aku sendiri menghindari untuk pakai data pribadi gitu ya. Kayak misalkan ada pilihan nih, kayaknya pakai 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 KTP atau pakai pakai driver license no, SIM ya. Nah, aku lebih memilih pakai SIM. Karena apa? Karena KTP itu agak sensitif gitu. Nah, jadi kayak gitu saran aku. Jangan lupa untuk melakukan DWR. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini aja ya. Do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko